ada keputusan yang sulit dan penuh risiko ketika mengambil Patrick Kluivert. Kalau gagal bisa bahaya pasti publik akan marah pasti. Kenapa lo harus ganti pelatih? Tapi pelatih yang ini tidak bisa sampai ke target itu. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Di peluit akhir semua dibahas. Sudah bisa tribun berglobal. Afisa dini cara gak ada yang hambar. Supat bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang berbicara olahraga dan sepak bola sampai hari akhir. Masih bersama saya, Menpura Afif Safi. Dan bintang tamu kali ini ya, di tengah riuhnya suara tinggi, suara membara, suara membakar semangat, suara rendah, ada satu suara yang bisa menenangkan dengan opini-opininya. Dan di samping saya juga ada seorang guru yang bukan cuma mengajar tapi juga masih terus belajar. Di sebutan yang meriah untuk Om Sabto Haryo. Kalau di samping Bung Haryo nih bawaannya emang tenang, lega. Berapa kali berarti kemari? 3. Udah yang ketiga kali karena emang Tapi baru kali pertama bersama Menpura. oh iya, udah baru ganti persona. Ini pada kangen nih dance lover. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini luar biasa. Kalau timnas Indonesia kita nih, sepak bola Indonesia sekarang ini situasinya gimana? Sehat kan nih Om? Langsung banget nih. Langsung banget. Tapi Om. karena ini kalau udah Om Mario udah pasti bahas sepak bola Indonesia. Kalau enggak nanti yang update terbaru Liga Inggris. Ya kemarin waktu nebak Ballon d'Or juga bener ya, Dembele yang juara. Nanti sepak bola Spanyol tipis-tipis sama branding pemain bola lah. Sama Liga Champions ya. Liga Champions nih udah ada angin-angin kayaknya nih siapa yang kandidat kuat juara. Tapi dari timnas seru sih kayaknya nih Om. Iya, seru. Iya, timnas Mumpung ini masih panas ya. Oh iya, pemecatan dulu kali dia. Iya. Pemecatan Patrick Kluivert menurut Om Haryo nih itu keputusan yang pas gak? Karena KPI-nya nggak nyampe kah? Atau gara-gara tuntutan publik? Atau ada opini lain Om? Kayaknya campuran dari semua ya. Ketika selesai pertandingan lawan Irak, otomatis publik kan rame ya. Rame, dar-dar lah di sana sini, tuntutan turun, tuntutan Patrick out, segala macem lah. Dan keputusan PSSI hari Kamis kalau nggak salah ya, keputusannya pemecatan Patrick Kluivert lewat IG kan. Bacanya di IG tuh. Maksudnya kan pelatih sebelumnya kan ada press cornya tuh kan pas pemecatannya. Tapi kali ini hanya lewat IG. Tapi gue pribadi menilai keputusan yang tepat yang diambil oleh PSSI. Karena kalau dipertahankan akan semakin rame. Akan kemana-mana pastinya dengan segala macam argumen bahwa sebetulnya bukan 2026, tapi kenapa harus diganti pelatih sebelumnya kalau memang bukan 2026. Karena kan blunder mungkin statement awalnya adalah pelatih ini akan memperbesar peluang kita menuju Piala Dunia. Itu kan statement di awal. Karena dinamika lah, karena gaya bermain, karena prestasi, segala macam itu yang 3 utama faktornya adalah itu. Makanya pemecatan itu diambil untuk memperbesar peluang kita menuju Piala Dunia. Tapi kan akhirnya kita nggak sampai tuh ke situ. Jadi memang ada keputusan yang sulit dan penuh risiko ketika mengambil Patrick Kluivert. Kalau gagal bisa bahaya pasti publik akan marah pasti. Kenapa lo harus ganti pelatih? Tapi pelatih yang ini tidak bisa sampai ke target itu. Walaupun akhirnya dikoreksi targetnya ke 2030. Nah kalau gue pribadi ngelihat dalam semua pertandingan yang bermain bersama Patrick Kluivert, gue nggak ngelihat timnas ini bermain dengan purpose atau tujuan yang jelas. Dari sisi permainan ya, dari sisi permainan, mencoba menyerang, kebobolan tuh 5 gol. Mencoba ambil inisiatif menyerang, kebobolan 6 gol lawan Jepang. Menang lawan Bahrain dan menang lawan Cina, itu dengan tidak bermain
dengan bagus, tapi mendapatkan hasil yang positif. Tetap kita harus appreciate karena memang kita mencarinya hasil kan, mencarinya kemenangan dan itu didapat, tapi bukan lewat sebuah permainan yang gue pikir akan membuat timnas kita bermain lebih baik ke depannya. Keputusan-keputusan dia, terutama di Arab Saudi ketika kita mempertanyakan starting line up, tapi kan gue pribadi tuh nggak pernah bilang starting line up pelatih itu salah. Karena ketika Sintayong pada saat itu dihujat juga ketika lawan China, kok starting 11-nya kayak gini sih. Patrick juga mendapatkan hal yang sama kan, dia dihujat juga kenapa starting 11-nya kayak gini. Tapi gue kan nggak pernah masuk ke ranah itu karena menurut gue pelatih itu yang paling tahu kesiapan setiap personelnya. Ketika turun, ya lu pasti kan megang klub juga kan. Jadi kan pasti lu tahu ketika lu megang komposisi terbaik, pelatih lu kan pasti tahu ini yang terbaik memang pada saat pertandingan itu. Tapi ketika tidak berjalan skema awal lo bisa rubah itu dengan cepat nggak? Lo bisa ngambil keputusan yang tepat nggak? In game management lo seperti apa? Diuji di situ kan. Nah, gue compare dengan Sintayong ketika start lawan China, ada blunder di beberapa pemain, personel itu ditarik keluar di awal babak kedua, triple change. Itu kan yang memang harus diubah dari sisi permainan. Shane ditarik, Hilgers ditarik, sama Witan kalau nggak salah ditarik juga. Jadi 3 pemain langsung diubah. Progres untuk bisa memperkecil skor itu kelihatan. Kita akhirnya kalah dengan 2-1 lah ya lawan China. Nah lawan Arab gue nggak ngeliat itu. Padahal kayaknya satu Indonesia bisa melihat deh ya mana yang menjadi kekurangan di game itu. Bek kanan, penyerang depan kiri, dan juga gelandang bertahan. Itu 3 posisi yang menurut kita kayaknya harus diubah deh nih untuk bisa menstabilkan tim. Sisi kanan, kalau lo mau tetap mempertahankan Yakob Sayuri misalnya ya, lo dorong ke posisi depan karena memang dia lebih keluar atribut luar bagusnya, dia tackling. Tapi ketika defense kan lubang banget nih di sisi kanan itu, diobrak-abrak lah dari sisi lubang. Tapi kan itu nggak diadres sama Patrick Kluivert. Kalau memang klaimnya adalah tim pelatihan terbaik, maksudnya sih nggak memikirkan seperti itu. Kita aja yang nggak punya lisensi lah ya istilahnya, tapi kan kita mengamati based on apa yang biasa kita lihat, based on yang apa dan di lapangan. Kayaknya yang harus diganti tuh ini loh posisi-posisinya, kok itu nggak lo ubah. Nah jadi kan kita mempertanyakan juga di posisi segenting itu in game management lo kok nggak bisa mendetek itu gitu. Nah jadi gue nggak lihat Patrick Kluivert sebagai pelatih yang memang bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Walaupun dari sisi bahasanya sama, dari sisi nama besarnya besar banget. Abang-abangannya timnas kan dibilangnya seperti itu, tapi kok di lapangannya kita nggak bisa ngelihat itu semua gitu. Faktor penunjang timnya juga yang dibilang Alex Pastor juga pelatih yang luar biasa dari sisi analisis, kok nggak bisa memberikan masukan. Kok kita mempertanyakan itu juga kan, ya walaupun beberapa poin dalam wawancara Alex Pastor gue salut juga gitu ketika dia bilang kita kelemahannya adalah youth development dan kita ada di sini untuk membenahi itu. Proyeknya jangka panjang, gue setuju dengan itu. Kalau lo mau mempertahankan tim kepelatihan dengan investasi besar yang sudah lo tanamkan terhadap tim kepelatihan ini, lo menatap ke depan, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kalau betul-betul murni melihat Kluivert sebagai sosok yang akan membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi, gue nggak ngeliat itu. Jadi pemecatan sudah menjadi keputusan yang tepat. Waktunya juga tepat, langsung nggak sampai liar kemana-mana. Yang penting selesai dulu di sini. Kedepannya kita cari pelatih yang lebih baru. Itu gue bilang keputusan yang sudah tepat. Tapi kalau Alex Pastornya kayak misalkan masih orang yang bilang tuh banyak Alex Pastornya nggak apa-apa, Kluivertnya yang dipecat gitu. Cuma Alex Pastor nih sayang nih gitu. Dia lebih kayak pemikir, dia lebih bisa menganalisa dan adjustment-nya juga bagus-bagus. Itu sayang nggak Pastornya kepecat juga? Iya, yang tadi gue bilang kalau dia melihat itu sebagai masa depan timnas kita, sayang juga ketika dia ikut diberhentikan juga gitu kan. Kita tahu dia sosok pemikir, sampai muncul istilah profesor buat dia, bisa 3 kali menaikkan sebuah klub dari Eerste Divisi ke Eredivisie. Itu kan butuh pelatih yang bagus lah untuk bisa melakukan itu. Tapi di dalam hati gue bertanya juga, kalau dia memang sebagus itu, kok nggak ditarik Ajax, kok nggak ditarik PSV, nggak ditarik Feyenoord gitu kan, pelatih-pelatih besar itu. Dia kemarin kan di Heerenveen mau diperpanjang tapi dia nggak mau gitu ya. Tapi kan bukan the big three of Eredivisie yang narik dia. Ada pertanyaan kecil juga di hati gitu. Tapi ya gue tetap melihat dia sebagai pelatih yang punya kapabilitas untuk bisa mengangkat tim yang biasa-biasa untuk naik level. Tapi kan butuh waktu tuh.
Nggak bisa tim di tengah himpitan tekanan yang begitu besar, harapan yang begitu besar, lu harus menyulap itu. Ya susah juga mungkin buat Alex Pastor. Jadi nggak adil juga kalau dia nggak dapat waktu cukup panjang. Karena dia membutuhkan waktu yang panjang. Tapi ya karena jatuhnya satu paket, ya sudah, jadinya hilang semua. Nah, itu ya, kita kalau dengar jawaban-jawaban dari Om Haryo tuh kayak udah nih jawaban paling realistis udah. Itu ngebantahnya juga bingung kita kalau mau cari opsi-opsi lain. Tapi kalau setelah keluar setelah keluar kan Patrick Kluivert langsung nonton El Clasico sambil nyemil popcornnya karamel gitu kan. Beda sama Alex Pastor. Alex Pastor pas keluar diundang interview apa podcast gitu, dia langsung spill. Kayaknya dia mengatakan tuh bahwa saya disuruh untuk meloloskan satu tim atau negara nih ke Piala Dunia yang jelas-jelas peringkatnya aja 119. Ini menurut saya nggak realistis gitu, kata Alex Pastor gitu. Nah, pertama kenapa emang diambil jobnya gitu kan kalau emang itu nggak realistis. Tapi apa tuh makna atau yang bisa diambil dari interview si Alex Pastor? Iya, mungkin kalau secara pribadi gue menyayangkan sampai keluar statement gitu dari dia gitu ya. Maksudnya apakah negara yang peringkat terendah nggak boleh bermimpi untuk masuk ke Piala Dunia? Peringkat 105 adalah peringkat terendah Korea Utara ketika masuk ke Piala Dunia 2010. Peringkat 105. Di saat Asia wakilnya hanya 4. Mereka bisa menembus itu. Korea Utara. Apakah warga Korea Utara nggak boleh bermimpi? Apakah bermimpi ketinggian dimarahin sama Kim Jong Un? Beda ya, beda. Belum Kim Jong. Sekarang Kaledonia Baru. Peringkatnya 156. Satu kemenangan lagi mereka akan masuk Piala Dunia. Apakah negaranya nggak boleh bermimpi? Bisa. Apakah 3 tahun lalu kita punya mimpi masuk Piala Dunia? Belum ya? Belum kan? Belum. Masih bisa nggak ya? Bisa nggak ya masih gitu. Tapi hope itu muncul pelan-pelan. Lewat laga lawan Brunei, masuk round 2, masuk pemain-pemain. Bisa nih ngalahin Vietnam di Vietnam 20 tahun kita nggak bisa menang di Vietnam. Menang di Vietnam. Ada hope, muncul hope. Masuk round 3, nyusul Thailand, nyusul Vietnam, akhirnya kita bisa berada di round 3. Di round 3 dengan tim kepelatihan yang gue bilang tahu untuk memetakan kekuatan lawan, muncullah strategi defense to counter. Gimana caranya negara-negara yang secara peringkat ada di pot-pot terbaik. Jepang pot 1, ranking 1 di pot 1. Australia ranking 1 di pot 2. Arab Saudi ranking 1 di pot 3. Bahrain ranking 1 di pot 4. Dan Cina ranking 1 di pot 5. Itu grup neraka. Tapi lo bisa memunculkan sebuah strategi yang bisa membuat mimpi lo tetap hidup. Imbang di Arab Saudi, imbang lawan Australia. Bisa nih kita imbang lagi sama Bahrain. Tandang lo itu. Kita belum bicara laga kandang nih. Kandangnya kan berturut-turut nanti Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina. Yang gue pikir bakal aman lah itu kalau udah rentetannya seperti itu gitu kan. Hope itu kan muncul. Mimpi itu bisa nih kita lolos nih. Round 4 dulu lah ya. Harapan itu kan menyala. Kita bisa bermimpi walaupun peringkat kita 119. Boleh dong kita bermimpi, dan mimpi itu perlahan-lahan bisa kita gapai ini kayaknya gitu kan. Jadi agak sayang kalau statement itu keluar dari Alex Pastor. Ya mungkin secara realistis pelatih-pelatih di luar melihatnya seperti itu. Ya lo benahin aja dulu sepak bola lo untuk bisa naikin peringkat lo pelan-pelan dan lalu bayarnya bisa bermimpi ke Piala Dunia. Tapi kan sebelum ini kita bisa kok di peringkat segini kita bermimpi dan sedikit lagi mimpi itu sampai gitu. Jadi gue menyayangkan part itu dari podcastnya dia. Tapi part di mana dia menjabarkan juga kelemahan dari sepak bola kita, kekurangan dari sepak bola kita, youth development kita, itu harus kita appreciate. Emang iya betul, on point juga omongan dia tuh. Gimana kita punya talenta yang luar biasa. Gimana ketika dia ke Maluku, ngelihat pemain-pemain main di lapangan yang berantakan tapi masih bisa kontrol bola. Gimana mereka main di lapangan yang bagus ya. Itu kan kita punya potensi sebetulnya, tapi tidak diarahkan dengan tepat lah ya. Tidak secara overall tuh bisa membuat negara ini punya kesempatan yang baik untuk naik sama-sama. Nah, itu yang kekurangannya. Jadi ada part yang gue sayangkan dari ucapan Pastor, tapi ada part juga yang
gue salut juga. Dia memang berbicara belak-belakan tentang kondisi sepak bola kita. Itu ya. Alek Pastor boleh ditahan-tahan dulu ya, biar nggak terlalu kayak Lamine Yamal sebelum bertanding udah ngoceh-ngoceh aja gitu kan. Nah kalau tarik lagi nih Om nih, saya sebenarnya gregetan atau bingung gitu. Cuma pengen dapat jawaban yang versi yang berbeda-beda, kayak misalkan gini. Dulu dipecatnya ST itu sebenarnya gara-gara apa tuh Om? Karena ada beberapa angin-angin yang bilang, oh ini karena nggak pengen ada matahari kembar aja nih gitu. Jadi bisa aja gue udah main halus gitu. Dijorokin lagi yang kencang gitu. Belum kepecatnya aja dulu, mesti bingung tuh gara-gara Iya, apa itu. itu kan yang gue pertanyakan ketika pemecatan itu terjadi. Karena satu, lu 3 poin yang tadi gue sebut, prestasi, dinamika ruang ganti, dan juga gaya bermain. Dinamika ruang ganti itu gue pertanyakan kok bisa memetik hasil-hasil yang mengukirkan kita sejarah. Kalau dinamika ruang gantinya berantakan, kok kita bisa lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah? Kok kita bisa lolos ke semifinal U23 pertama kalinya dalam sejarah? Kok bisa semua kelas usia masuk ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi? Itu kan semua dicatatkan. Kalau ada dinamika ruang ganti yang nggak beres, kok ini bisa tetap berjalan? Kok bisa imbang lawan Arab Saudi? Kok bisa imbang lawan Australia? Bisa mendapatkan hasil-hasil positif, termasuk laga terakhir lawan Arab Saudi. Kalau memang dinamika itu ada. Jadi itu masih questionable menurut gua. Lalu kedua, soal prestasi. Pelatih siapa sih yang memberikan prestasi buat kita? Dalam beberapa tahun kebelakang sebelum Indra Safri SEA Games? Siapa? Belum ya, belum ada. Anatoliy Polosin kan ya, yang memberikan itu tahun 91. Itu kalau kita bicara prestasi terakhir yang didapatkan oleh seorang pelatih. Kalau bicara prestasi, ya nggak ada yang prestasinya oke gitu kan. Kalau kita bicara prestasi, jadi masih questionable. Ya tapi kalau mau dibumbui dengan, tapi kan timnya sekarang banyak nih pemain-pemain luar, lo nggak bisa berprestasi juga. Ya itu mungkin kalau lo mau sikat itu sebagai sebuah kesalahan, oke, itu masuklah kesalahannya. Tapi kan gue tanyakan juga, pelatih mana sih yang dapat prestasi di kita? Kita juga dulu sering diunggulkan kok. Di SEA Games gitu, final, tuan rumah, kita diunggulkan juga kan. Nggak menang juga gitu kan. Maksudnya ada beberapa hal yang memang menggagalkan kita untuk berprestasi. Lalu tadi dinamika ruang ganti. Yang ketiga, gaya bermain. Gaya bermain, kan tadi gue bilang tuh, untuk melawan tim-tim ini, lo harus come up dengan strategi yang bener dong. Pendekatan strategi lo seperti apa sih? Analisis tim lawan lo seperti apa sih? Yang paling bagus kita defense to counter. Biarkan mereka megang bola, kita counter, kita ngegolin. Ternyata itu works kan di beberapa kesempatan. Tapi apa emang di setiap game kita main defense? Enggak juga kan? Ketika lawan tim-tim yang kita bisa atasi lewat permainan open play dan juga attacking, ya kita kan memainkan itu gitu kan. Tapi lihat-lihat lawan lah. Kalau kita lawan Australia, ya masa kita main terbuka? Kan enggak. Jadi 3 poin itu menurut gua dipertanyakan untuk mengganti seorang pelatih. Itu dia. Tapi kalau tadi how defense to attack gitu. Sebenarnya tesisnya Ancelotti gitu tuh, bagaimana menyerang dari bertahan. Yoi. Kayak Ancelotti cocok tuh Indonesia tuh, ambil makan pemain karet. Hah? Kalah sama Jepang, Iya. Brazil ya. Aduh. Karena Jepangnya defense to counter. Brasilnya kan menari-nari. Nah, tapi kalau sekarang gini dong, misalkan nih dengan kondisi sepak bola Indonesia kayak sekarang, dari peringkat, dari sepak bola liga-liga yang berjalan, terus usia-usia mudanya, pembinaan usia muda, hal yang paling konkret tuh buat dibilang prestasi buat timnas Indonesia tuh apa tuh? Trofi kah atau finish di urutan atas, melangkah jauh ke event yang lebih tinggi gitu? Ya semakin besar eventnya, finish terjauh ya semakin baik. Makanya tadi kan masuk 16 besar, itu udah sebuah pencapaian yang fantastis yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Lalu lolos ke semifinal. Siapa sih yang mengira kita ke semifinal? Orang lolos grup aja kita pikir nggak bakal lolos. Ada Australia di situ, ada Jordan di situ. Bisa kita lewat dengan kemenangan-kemenangan fantastis gitu. Lawan Korea Selatan, bisa kita menang gitu. Artinya kan pendekatan yang tepat akan membuat kita bisa melangkah jauh. Dan kalau parameternya Asia, ya cukup dengan melangkah jauh itu sebuah pencapaian gitu. Tapi kalau di level regional ASEAN, ya tetap trofi menurut gue pribadi sih. Makanya sampai kapanpun gue kan bilang
AFF tuh penting. Berapa kali sih kita nangis gara-gara nggak menang AFF? Iya, di Udah final, tinggal di dikit final. lagi gagal, dikit lagi gagal dari awal-awal 90-an sampai 2000-an sampai sekarang. Gitu aja yang kita dapatin. Walaupun orang bilang kita udah harus natap Asia, betul. Emang Thailand nggak menatap Asia? Thailand juga menatap Asia, tapi juara juga kok di level regionalnya kan. Iya. Kenapa nyontoh selalu yang diambil contoh adalah Singapura tuh makan juara 4 kali AFF nggak pernah tuh ke round 3. Ya kenapa lu nyontohnya Singapura? Kenapa nggak lu nyontohnya Thailand? Udah juara mulu ngelangkah juga ke round 3. Vietnam juara ngelangkah juga ke round 3. Iya. Artinya kan bisa juga kita berprestasi di level awalnya. Itu kan meningkatkan kepercayaan diri. Lo bisa klaim diri lo sebagai juara ASEAN. Wah, jagoan ASEAN-nya Indonesia lah. Berapa kali juara? Belum. Lah, kok jadi juara? Jadi ini kan nggak nyambung kalau menurut gua gitu kan. Kalau Thailand SEA Games berturut-turut juara, AFF paling banyak koleksinya, iya dia raja ASEAN gitu loh. Walaupun belum pernah sampai ke round 4, tapi itu kan mereka sudah sampai ke round 3, sudah mencoba apa yang mereka bangun secara benar. Kalau kita kan akhirnya bisa ke round 4 dengan jalur lain nih, bukan jalur membangun tim dari bawah kan. Kita memang mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas sehingga timnas kita bagus gitu. Sementara apa yang dilakukan Thailand, apa yang dilakukan Vietnam itu yang benar. Mereka benar, strukturnya, stratanya benar, ujungnya di timnasnya bagus. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai raja ASEAN ya valid gitu loh. Karena emang trofinya banyak, bisa berbicara juga di Asia gitu. Iya, lu mau kalau mau jadi jagoan yang lebih luas lagi, gang-gang kecil jadi jagoan dulu. Iya dong. Jadi jagoan di RT dulu, jagoan RW, Iya. baru masuk kecamatan. Oh berarti sekarang tuh sekarang kan perdebatannya gini Om, kayak ya gue nggak pernah lu juara di AFF gitu, tapi lu nggak pernah nih sejauh melangkah ke di Asia kayak gitu-gitu tuh, biar ada pakem lagi. Berarti udah harus ada Iya tetap. trofi. Jadi gue sih prinsipnya setiap lo turun di sebuah turnamen, ya aim lo menjadi juara. Kayak lo masuk di Conference League, terus lo menertawakan tim itu juara Conference League gitu. Chelsea menang Conference League doang. Lah kan dia masuk di turnamen itu udah dari nol. Bukan dia lungsur dari atas turun terus gitu kan, nggak begitu. Kalau dulu kan mungkin orang juara Europa League kan turun dari Champions League tuh, lungsur ke bawah terus bisa menjadi juara. Lo kan nggak masuk kompetisi itu lo dari nol gitu kan, tapi udah di setengah jalan tuh dari atas longsor. Tapi kalau lo masuk ke sebuah turnamen, ya aim lo pasti menjadi juara. Turnamen apapun yang lo terjun. Berarti Om nggak ada istilah-istilah kayak Piala Kebo, Piala Piala Karabo. Ciki apa nggak ada lah, Nggak ada. semua Trofi itu piala kan? iya. Sekarang pelatih timnas Indonesia kan belum ada nih, gitu kan. Nah kita juga melihat perbedaan gini Om, kayak misalkan ketika STY dipecat, justru malah interviewnya tuh udah lama tuh, jauh-jauh hari. Tapi sekarang habis Kluivert dipecat, belum ada nama-nama pelatih atau kandidat-kandidat yang jadi nominasi. Bahkan dibilang tuh kayak ntar kita rapat esko dulu gitu. Itu kan agak beda tuh. Datengin Kluivert, nggak tahu udah rapat apa belum gitu kan. Tapi setelah Kluivert keluar, Nggak interview yang pasti. udah interview gitu. Itu gimana tuh? Ya mungkin kalau logikanya kayaknya PSSI juga nggak siap dengan kita nggak lolos. Mungkin at least kita berpikiran akan ke round 5 lah ya. Kita akan playoff nih di November. Harusnya kan playoff nih. Runner up sama runner up kan di November nanti nih. Baru nanti playoffnya di Maret. Mungkin berpikiran kita akan lolos sampai situ. Jadi kan nggak ada backup plan untuk wawancara pelatih lain kan. Nggak berpikiran, maksudnya mungkin sepede itu untuk bisa melangkah. Tapi ternyata nggak sampai nih langkahnya kan. Waduh, gimana ya? Iya. Kita ada pelatih gimana ya, kan pasti kan ada pertanyaan, ada keputusan yang harus diambil dengan cepat. Nah itu mungkin belum atau tidak dipersiapkan oleh federasi, karena mungkin aimnya memang kita lolos at least ke round berikut gitu. Nggak lolos langsung ke Piala Dunia, tapi sebagai runner up kita masih bisa melawan runner up sebelah tuh untuk bisa mewakili Asia di round 5. Iya, berarti mitigasinya belum disiapin tuh. Iya, belum disiapin. Belum disiapin gitu. Tapi kalau dari ET-nya sendiri, kalau dari ketum PSSI Om, ya jadi sosok ET nih, sosok Erick Thohir itu sosok yang seperti apa sih? Dia yang sebenarnya sosok yang oke, tapi lingkupnya ada mempengaruhi hal tertentu kah, atau emang segitu? Emang sekarang seperti ini nih kualitas Erick Thohir menjabat ketum PSSI? Enggak lah, gue juga misalnya Patrick out, gue nggak masuk jajaran yang ET out. Karena kalau gue memang murni
Patrick Kluivert bukan pelatih yang bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Tapi Pak ET adalah sosok yang sejauh ini paling tepat untuk memegang federasi. Di luar keputusannya yang kemarin dipertanyakan untuk mengganti pelatih, tapi kan ya come and go ya, pelatih datang, pelatih ini ada risiko yang lo ambil, kalau risiko lo tepat 50%-nya kemarin kita lolos, tapi ini 50% yang kita nggak lolos gitu kan, lo tetap ada di tengah-tengah gitu kan. Tapi apa yang sudah dia perjuangkan dengan membuat tim ini bisa jadi sekomplit sekarang, dengan begitu baiknya komunikasi, pendekatan dengan beberapa departemen yang bisa meluluskan pemain-pemain itu datang dengan cepat, kan nggak gampang. Tapi Pak ET bisa melakukan itu dengan kedekatannya dengan sejumlah instansi untuk bisa mempercepat proses-proses ini. Kan kayaknya kalau bukan dia kayaknya susah untuk bisa meluluskan atau memuluskan itu. Lalu apa yang dia lakukan di liga kita? Masuknya VAR, kita nggak pernah bermimpi kayaknya kita bakal punya VAR kan. Maksudnya mimpi ada tapi nggak bisa direalisasi. Tapi ini bisa direalisasi. Kemarin udah full Liga 1, sekarang Liga 2 udah ada VAR-nya. Itu kan artinya apa yang dicoba diminimalisir sebagai sebuah lubang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang salah itu kan udah mulai dikikis. Dengan VAR banyak banget keputusan wasit yang tepat. Itu kan juga harus kita akui sebagai proyek dari Pak Erick Thohir. Lalu gimana kita ngelihat keberadaan timnas kita sekarang sebagai sebuah bukan komoditas ya, sebagai sebuah apa ya, tim tapi yang bisa lo bawa kemana-mana tapi dengan level yang tinggi gitu. Maksudnya kita bisa menginap di Fairmont timnya. Dulu lo tau tuh Hotel Juseni nggak? Yang di Blok S. Timnas pernah nginep di situ. Itu ini hotel bintang berapa maksudnya? 2 apa bintang 3. Timnas kita pernah nginep di hotel itu. Di Blok M, di Blok S situ. Terus ada ice bath-nya. Itu keranjang sampah plastik gitu loh yang tutupnya putih tuh. Iya, pemain nyemplung di situ. Dingin-dinginnya di situ tuh. Zaman dulu tuh timnas kita levelnya sampai bisa ada di titik itu. Belum lagi bicara utang-utang ya yang belum nggak bayar ke hotel itu, makanya di hotel yang murah. Karena hotel-hotel yang mahal dulunya Sultan kan, hotel itu nggak bisa dibayar. Sekarang first class semua flightnya. Sekarang hotelnya bintang 5 terus. Proper as a timnas gitu kan. Kita ngeliat Italia datang ganteng-ganteng gitu kan. Sekarang timnas kita udah kayak gitu. Di level itu paling nggak ya, dari luarnya tuh kita bisa ngeliat tim kita sejajar dengan tim-tim besar di Eropa dan juga Asia gitu. Ya kalau bukan Pak Erick Thohir kayaknya nggak mungkin tuh timnas kita punya level itu. Jadi banyak yang sisi positif dari Pak Erick Thohir. Kita bicara EPA sudah mulai dibenahi. Lubang-lubangnya masih banyak. Kayak dulu pernah ngobrol sama UK juga ya. Ya pernah. Yang dia bilang banyak ngambil dari klub, dari SSB mana, dia aku sama klub mana, itu kan masih terjadi. Praktek-prakteknya gitu. Tapi kan at least itu lo gulirkan. U14, U16, U18, U20. EPA-nya tuh jalan. Tadinya cuma 3 bulan, sekarang udah mulai panjang nih, bisa 6 bulan. Jadi kan kompetisi di youth-nya diperhatikan juga. Walaupun kontinuitasnya belum kita lihat ya, tapi kalau at least dia berani untuk memulai itu. Jadi kalau dibilang dia sosok yang gagal dalam megang federasi, gue bilang enggak gitu. Memang keputusan kemarin dipertanyakan, banyak yang bisa bilang keliru, bisa juga dibilang keliru gitu. Tapi di luar itu semuanya bagus, gitu. Ada sudut pandang lain lagi aja kan? Iya. Dari berarti ada tuh garis bawahi dari secara atletnya juga terpenuhi ya, kayak fasilitas atletnya, penerbangan, penginapan dan lain-lain. Dari segi tadi VAR juga udah masuk gitu, terus U17 ya sekarang ya masuk Piala Dunia itu bagus. Tapi kalau dari segi PR-nya gimana ya Om? Menurut lo? Karena segi dari masyarakat kenapa banyak yang terbakar, yang emosi gitu. Nah, dari segi PR-nya kali, gimana? Mungkin kalau mau diambil hal yang paling jelek, yaitu gimana PR-ing itu, gimana cara berkomunikasi dengan publik yang sering
disuarakan oleh sosok yang harusnya nggak bersuara, bukan sekjen. Kalau sekjen kan ya jelas lo boleh bersuara kan, karena sekjen yang biasa berkomunikasi. Bukan jubir juga, tapi mewakili federasi. Jadi menurut gua justru statement-statement itu yang akhirnya bikin ramai di publik kan, yang akhirnya bikin ramai kesini kesana kesini kesana. Jadi cara komunikasi menurut gua yang beberapa kali tidak tepat, itu yang disayangkan juga gitu kan. Harusnya kalau lo pernah nggak sih misalnya FA Inggris gitu? Piala FA. Iya, enggak federasinya Inggris. Oh. Southgate kalah gitu atau Southgate menang gitu. Terus ada yang berbicara gitu, keren gak nih Southgate? Ada nggak? Ada nggak coba? Belum membaca, belum Ya membaca. itu, menurut gua apa perlu kayak gitu kan sebetulnya nggak perlu lah gitulah. Kalau mau di ranah pribadi ya terserah lah ya. Cuman kalau mewakili federasi kok kurang tepat gitu loh. Menurut gua harusnya hal-hal seperti itu ya dihindari gitu kan. Jadi kan nanti kasihan Pak Ketumnya sendiri kan, yang akhirnya loh kok corongnya atau ininya kok kayak gitu ya gitu kan. Tapi kalau kalah terus menghujat, kalau menang gitu-gitulah. Maksudnya yang hal-hal yang tidak perlu dilakukan secara kontinu, justru itu akan mencoreng nama PYT-nya sendiri gitu. Itu yang kalau bisa gue bilang disayangkan dan kurang tepat ya itu. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Berarti kalau dari semua perangkat federasi, kalau ada yang mesti dieliminasi gimana tuh? Bagian apa ya? Apa biar Bung Arpajang jawab itu? Iya. Kalau gua kan pelatih udah. Dia kan alirannya putih soalnya nih. Jangan kita coreng juga. Jangan Gue bilang pelatih udah dieliminasi udah benar, udah. Sampai situ aja. Iya sih, kadang saya juga walaupun Menpora selaku masyarakat pernah ada di level timnas kalah sedih, pasti kesel gitu kan. Tapi pas timnas menang happy, tapi ada keselnya juga. Kenapa ya kok gue timnas menang happy tapi kesel? Gak ada sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita bahas ini dah sebelum pindah jalur, kalau pelatih Om, nama pelatih yang cocok siapa? Apakah pelatih yang bilang udah kalau Asia mah orang Asia aja? Oh enggak, kita Eropa aja biar kita mikirin taktik karena didominasi mayoritas Eropa nih permainan nih. Yang mana tuh? Mayoritas Indonesia, iya maksudnya keturunan. Iya. Kan mainnya di Eropa maksudnya. Tapi bahaya tuh. Kalau emang Mancini bisa bahasa Arab. Oh. Enggak juga kan? Enggak. Iya Iya, enggak melulu harus dia ngerti bahasa, enggak juga gitu kan. Lu tetap ada penerjemah kok, lu bisa bahasa sepak bola lah. Maksudnya masalah bahasa tuh bukan hal utama gitu. Maksudnya di sepak bola yang nggak bisa bahasa negaranya banyak yang sukses juga gitu kok. Nggak melulu harus begitu. Kalau kita bicara sepak bola Asia, ya memang gue prefer pelatih-pelatih yang ngerti kawasan. Kalau disiplin Korea Selatan, Jepang, menurut gue dua negara itu yang disiplinnya bagus dan kebukti bisa ngangkat sebuah tim ke level yang lebih tinggi tuh dari disiplinnya, gaya bermain, pendekatan ke setiap pertandingan. Itu menurut gua Korea Selatan dan Jepang itu kebukti oke. Jadi kalau dari Jepang atau Korea Selatan gue setuju banget tuh. Tapi yang harus kualifikasinya tetap pernah membawa sebuah negara ke Piala Dunia atau pernah berlaga di Piala Dunia. Ya pelatih sebelum kita membawa ke Piala Dunia dan berlaga di Piala Dunia tuh, ya kan? Jadi kualifikasinya sebetulnya requirements minimumnya udah ada di pelatih sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk dia balik, gue juga nggak mau juga sih. Pasti rame banget kan sosmed. Gue nggak pengen pelatih Sintayong lah ya melatih lagi dan digoyang terus. Begitu kalah, bukan kemarin emang harusnya lo dipecat lo gitu. Begitu menang tuh kan pasti ada rame-ramenya yang buat timnasnya nggak sehat juga. Jadi kalau Sintayong, gue pribadi momennya nggak pas, orangnya mungkin tepat, tapi waktunya nggak tepat. Menurut gue. Nggak, maksudnya secara taktikal pas. Pas juga, maksudnya kan gue memuji
timnya Sintayong, Sintayong dan timnya itu dia bisa menganalisis setiap game dengan tepat. Waktu itu kan yang dibilang game lawan Arab Saudi adalah pembangkangan dari pemain yang rapat sendiri. Orang golnya Marcelino yang lewat Calvin Verdong itu dilatih. Dilatih orang, ada teman kita kok yang lihat latihan itu. Ada di situ dia ngelihat 6 kali prosesnya tuh dilatih. Verdong ngambil dari dia kan di kiri tuh. Tapi dia ngambil corner dia kan dari sisi sini. Kalau ada counter ntar dia akan lari. Itu dipraktekkan sampai 6 kali kalau nggak salah, sampai terjadi golnya itu, dan itu persis latih. Karena dia tahu kelemahan Arab Saudi adalah bek kirinya. Makanya gimana lo bisa membaca kelemahan lawan, kekuatan lawan. Kalau lo main lawan dia, keepingnya jangan ke kanan ya, ke kiri. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kan detailnya tahu. Jadi tim kepelatihan yang tahu seperti itu yang kita butuhkan. Ya Sintayong kemarin udah perfect lah ya. Maksudnya kalaupun dia stay, gue rasa kans kita lebih besar lah untuk lolos ke Piala Dunia. Gue pribadi melihatnya seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang untuk balik lagi, ya tetap. Walaupun gue pengen banget ngelihat timnas kita di Piala Asia itu pelatihnya dia, buat menyelesaikan misinya lah ya. Kemarin kan emang kontrak dia sampai 2027 kan harusnya gitu. Cuman dengan situasi yang seperti ini, gue nggak pengen juga nama dia tercoreng ketika nanti misalnya gagal, legasinya hilang kan, berarti kan udah bener kemarin dipecat kayak gitu-gitunya. Gue nggak pengen banget sih merasakan itu gitu. Kalau dari Eropa ya banyak yang mengerti kawasan juga. Kalau nyebut Paulo Bento lah, ya Casas yang sering disebut lah, Carlos Queiroz 3 kali sama Iran bisa lolos Piala Dunia. Dia udah ngerti kan know-how-nya untuk menghadapi negara-negara di Asia. Itu kan perlu diketahui oleh pelatih yang akan megang negara kita. Kulturnya seperti apa sih? Warga Indonesia tuh seperti apa sih? Men-treat sebuah timnas di Indonesia tuh lo harus ngedeket dengan supporter tuh seperti apa sih? Menghadapi kayak gitu-gitunya tuh kan harus tahu. Nah orang yang gak pernah megang sepak bola Asia yang gak akan paham dengan itu gitu. Nah jadi kalau dari Eropa pun, ya gue berharap yang pernah megang sebuah negara lebih baik lagi kalau Asia ke level Piala Dunia. Berarti DNA ya, DNA pernah ngelatih negara yang di Piala Dunia ya, atau negara yang pernah juara apalah, itulah yang kita cari. Tapi tadi menarik tuh kalau Sintayong kan bisa menganalisa sampai detail-detail harus keeping kemana, step over kemana. Kalau Kluivert bisa menganalisa ini pur-puran berapa ya, pur setengah, pur 1. Purwanto. Tapi gitu ya, nanti kalau kita dapat pelatih-pelatih lagi buat timnas Indonesia, penerjemahnya bikin YouTube apa enggak ya? Disuruh bikin YouTube apa enggak ya? Penerjemahnya ya. Ah, gitulah ya, kita lihatlah timnas Indonesia kayak gimana. Tapi perlu buru-buru sekarang timnas pelatih atau nyantai dulu? Kalau gue pribadi sebetulnya pengen di November ini timnas senior kita tetap main. Dengan caretaker lah. Maksudnya siapapun. Tapi kita pengen lihat timnas kita dengan skuad yang sudah komplit ini main lagi lawan negara senior. Oh, kemarin kita kurangnya ini. Wah, ternyata kita bisa ini. Itu kan kita bisa ngukur itu kan. Daripada nunggu sampai Maret, masih lama banget kan gitu untuk melihat timnas senior kita tanding. Tapi kan keputusan dari federasi akhirnya memanfaatkan kali ini buat U22 persiapan untuk SEA Games. Ya sudahlah, seperti itu. Cuman ya urgensinya adalah Piala Asia baru di Juli 2026. Piala Asia ada Piala AFF Juli 2026. Piala Asia Januari 2027. Jadi emang urgensinya belum secepat itulah untuk kita mendapatkan pelatih yang baru gitu. Jadi ya kalau terlihat sebagai kebingungan atau kok nggak buru-buru sih ngambil pelatih, ya gue bisa pahami juga karena kita kan nggak ada yang dikejar nih dalam waktu dekat gitu. Iya, kan ada sudut pandang lain gitu kan. Tapi kalau kayak Safi gitu lagi nganggur gitu Om, siapa? Bukan. Siapa aja yang lagi nganggur nih? Safi Hernandez, Zidane ya. Zidane, Solskjaer, Ragnik, Ten Hag. Arne Slot bentar lagi. Iya benar. Tudor udah nganggur, Tudor. Dua pintu.
Itu potensi gak sih ada masuk nominasi apa enggak? Sampai di negara belum Enggak lah, kayak buat di mereka negara. belum megang negara. Tadi kita sempat ngobrol off air kan, gimana Hansi Flick gagal sama Jerman, Oh, ya kan? hancur total. Sebelumnya sextuple sama Bayern Munchen. Lo bayangin, udah sementok itu nih prestasi di klub, kurang apa sih kualifikasi untuk dia melatih timnas? Timnas yang dipegang Jerman lagi, isinya Munchen semua, gagal tuh. Siapa yang bisa ngira seperti itu kan? Berarti kan apa yang lo dapatkan di klub belum tentu otomatis lo akan bisa transformasikan itu ke timnas. Karena lo ketemunya sebulan sekali. Dalam sebulan itu lo ketemu cuma 2 hari. Kalau di klub, wah jelek nih kita main. Minggu depan kita ganti ya. Minggu depan kita berubah ya. Setiap harinya lo latihan ya. Kan bisa begitu kalau di klub. Ah kurang pemain beli. Iya masih bisa reparasinya tuh bisa instan gitu. Tapi kalau timnas kan lo butuh membangun chemistry sebulan sekali untuk bisa mendapatkan pendekatan yang tepat hanya dalam 2 hari. Itu kan berat untuk melatih timnas gitu. Iya itulah ya. Kita masih menunggu pelatih yang tadi ngerti kawasan dan punya DNA meloloskan negara atau pernah bermain di kompetisi tertinggi gitu. Boleh tuh kayak misalkan buat Safi, Hansi Flick, nanti kita sharing-sharing dulu. Kok gampang ya caranya biar mengambil hati masyarakat Indonesia ya? Pakai kopiah, makan rendang, kepanjangan gitu. Ada pakai sarung kayak gitu. Aduh udah dibilang merakyat kalau kayak gitu mah. Nah, tapi kalau Makan Padang udah kan kemarin? makan Padang terakhir ya, sebelum makan popcorn. Nah, kalau ngomongin Hansi Flick nih, Om Mario, itu kan Hansi Flick tuh kayak Bagus kan bridging gua? iya, benar. Nah, di Barcelona dia tuh kan selain jadi pelatih juga karena pemain-pemain Barcelona masih muda bisa dibilang kayak jadi bapak juga. Nah, sekarang Barcelona kan lagi riuh tentang Lamine Yamal nih. Nah, sebenarnya seberapa boleh gak sih kayak pelatih intervensi ke Lamine Yamal, ke pemain gitu, tentang kehidupan pribadinya gitu, selain di luar lapangan gitu. Kayaknya kemarin Barcelona masih adem ayem aja. Isu dia dengan pacarnya lah, isu dia party, itu kan pre-season. Itu kan sebelum musim dimulai. Jadi dia mau party ya terserah lah. Dan itu masih bisa dia tunjukkan di atas lapangan. Penampilan oke-nya, di luar dia mainnya kayak apa, di luar dia pestanya kayak apa, di lapangan perform terus kok. Lamine, jadi lu mau kritik dia seperti apa gitu. Dia masih bisa membuktikan, mempertanggungjawabkan apa yang ada di luar dengan penampilan oke di lapangan. Yang nggak bisa diterima adalah ketika dia meledek Madrid. Sebelum Klasiko. Itu salah besar. Itu lo bisa membuat Madrid kebakar semangatnya semua. Akhirnya jadi bumerang ke lo. Itu yang dipermasalahkan oleh Barcelona, oleh Hansi Flick. Sosial medianya kita pantau lah sekarang. Kita kurangin lah ini pemain untuk mengeluarkan statement di sosial media. Regarding sebuah pertandingan, kalau apa yang lo praktekkan di luar, tapi lo bisa tanggung jawab di lapangan, nggak pernah masalah Barcelona. Karena gue bilang ini bocah kayak gitu galu-galanya di luar masih perform terus gitu di lapangan kan, nggak pernah ada masalah. Jadi waktu itu gue suka berdebat juga dengan beberapa pundit. Gue bilang ya biarin aja lah, ini masih bocah 17 tahun, ya udahlah dia masih oke mainnya kok, masih kebukti kemarin Euro belajar kok, dia masih ujian gitu kan. Ini masih bertanggung jawab atas dirinya. Ya walaupun mungkin kemarin partinya kelewatan lah ya, tapi di lapangannya dia nggak keganggu. Tapi begitu itu mengganggu lo di lapangan dengan lo dikantongin sama Carreras, karena apa yang lo lakukan di tweet sebelum ini, nah itu yang akhirnya mereka nggak mau Barcelona melihat itu gitu. Lo memancing calon lawan lo, mau lo kasih cywar, kalau lo yang kasih cywar Espanyol ya mungkin bodo amat gitu ya. Lo kasih cywar Madrid, yang ini dia nih. Dimakan sama Madrid kan, itu yang jadi backfire buat Yamal. Makanya masuk ke mulai memperhatikan sosmednya dia. Nah ini berarti kan ada sudut pandang, karena usia juga bisa jadi sudut pandang seorang ayah nih. Tapi kalau misalkan kalau bapaknya Yamal itu ada narsisnya juga tuh, Om. Nah kalau misalkan Om bapaknya Yamal, misalkan mau nasihatin apa tuh ke Yamal tuh? Gua. Iya, dia kan lagi dapat engagement lagi tinggi, duit lagi banyak gitu kan. Takutnya kayak ya udahlah anak gue ini yang ngasih duit, terserah dia mau ngapain gitu. Jadi sosok ayahnya nggak ada tuh, Lamine Yamal tuh. Kalau gue sih, gue tetap stick pada
apa yang tadi gue bilang, selama Lapangan. itu di lapangan gak mempengaruhi, ya udahlah. Itu kan dia masih muda. Daripada ntar dia umur 29 baru begitu kan malu, ya kan? Maksudnya pas telat udah tua. amat sih lu Iya, gitu kan. Lu iya. masih muda, lu akan nanti kesandung, lu akan belajar dari kesalahan lu dan lu akan bisa reparasinya dengan cepat di usia yang masih muda. Tapi begitu lu melakukannya itu udah di prime lu, ya udah lewat gitu kan masa lo untuk kayak gitu. Jadi gue bilang selama ya kecuali lo mulai nyenggol Madrid, ya itu menurut gue salah. Ya walaupun Pique kan sering kayak gitu, tapi setelah pertandingan. Oh iya. Setelah pertandingan lo ngeledek Pique, lawan lo terserah dah, Casillas, ya kan. Tapi sebelum pertandingan jangan, kalau bisa tuh lo jangan masuk ke situ. Gue sih mungkin menasehatinya di sisi itu doang sih. Selama lo masih bisa perform di lapangan, ya udah gitu. Tapi kalau gua jadi bapaknya itu yang pertama gue suruh ibadah dulu. Ya introspeksi, suruh sholat dulu ya kalau dia muslim. Setelah itu kalau masih ngeyel juga, gue taruh ke ada namanya pesantren yang tahu di yang Makoli itu kali. Yang bisa ngobrol sama semut tuh, yang pemimpinnya bisa ngobrol sama semut itu. Iya, wah gue kasih situ Mak Yamal biar pusing tuh ngobrol sama semut gitu. Semut bako. Nah, tapi kalau dari efek El Clasico tuh sampai unfollow-unfollowan Om, si Carvajal unfollow si Yamal, sebaliknya juga. Ya, itu emang segitu gak sih Maro El Clasico apa udah lumayan agak lebay nih El Clasico-nya Kalau nih? gue sih seneng karena balik lagi ke zaman dulu lagi. Nah, Ketika orang mengomentari Dani Carvajal kok gitu amat sih sama Yamal, lu kan punya nomornya, lu marahin, lu telepon aja dia, lu kalau nggak ntar aja, kenapa mesti di lapangan sih lu gituin dia? Lah dia nggak nonton Klasiko zaman Mourinho, Iya, colok Buset. mata. Iya si Casillas bisa si Ramos berantem sama Puyol, Iya. Ramos berantem sama Xavi, lah mereka juara di Euro bareng, ya kan? Tapi bisa begitu. nah, Emang tensi Klasiko di era itu emang gila-gilanya. Tapi berapa tahun terakhir kita nggak ngeliat tensi itu kan? betul. Skor 5-1 Barcelona menang, 5-2, 4-0. Tapi anyep aja gitu Betul, kan. selesai begitu aja udah. Iya kan? Nggak ada Bumbu-bumbu. iya yang membuat goreng-gorengan. orang pengen nonton Klasiko, nggak mau ketinggalan nonton Klasiko lah. Gue laga yang gue nyesel kalau nggak nonton itu Klasiko. Maksudnya dari semua laga big match di manapun, yang gue anjir ketiduran lagi, ya itu Klasiko. Itu gue sampai menantikannya seperti itu. Tapi di beberapa Klasiko terakhir, ketiduran, ya udahlah, masih bisa begitu, karena tensi bumbu-bumbunya itu udah Biasa aja mulai ya. berkurang. Ya Messi cabut, Ronaldo cabut, itu kan menghilangkan sosok kebintangan di dua timnya kan udah mulai hilang. Sekarang ya ada Yamal di sini, di sana di Madrid mungkin belum ada ya sosok yang kebintangan ya Vini lah mungkin ya, Vini Mbappe sekarang masuk, tapi kan kemarin masih ada Mayem juga tuh, belum rame dari kayak kemarin. Nah, gue sebetulnya senang tuh balik lagi ada drama-drama seperti itu. Ya mungkin karena sekarang medsosnya kayak gitu, jadi ada unfollow-unfollowan. Tapi ntar paling ketemu di timnas balik lagi. Oh, berarti nggak ngaruh buat ke timnas Spanyol, nggak ngaruh kayak Enggak gitu lah, ya? enggak lah. Iya. Ya tergantung kaptennya Spanyol sekarang siapa sih? Simon ya, Uni Simon. Oh, Rodri, Simon, Carvajal. Iya Rodri. Iya. Kalau Rodri masih bisa tuh, masih bisa jadi sosok penengah tuh, Iya, ya kan? harus ada penengahnya tuh. Iya harus ada Rodri. begitunya. Kalau dulu tuh kan si Xavi tuh bisa tuh, yang kayak gitu. Casillas juga bisa tuh. Dia walaupun teman gua si Ramos, tapi Pas di timnas. timnas lu satu tim lo kayak gitu tuh. Casillas bisa tuh untuk melakukan itu sampai dimarahin sama Mourinho kan. Ya ilah lu lupain dulu lah timnas, ini kan kita lagi Klasiko nih kan. Si Mourinho kan bisa begitu tuh. Nah, kalau yang bisa membuat ruang ganti agak terkendali ya menurut gua sosok Rodri sih. Yang paling outsider, Iya. tapi penampilannya juga oke dari sisi prestasi, dipandang juga. Jadi dia bisa tuh. Oh, berarti Rodri bisa tuh jadi penengah tuh. Hah? Gavi anak STM-nya. Kalau Gavi yang bikin rusuhnya. Iya, tapi kira-kira Lamine Yamal bisa dia bakal jadi pemain yang kayak gimana? Karirnya sebentar lagi redup atau mepet Messi atau Ronaldo gitu. Dari sisi kualitas sangat mungkin untuk bisa sampai di level itu. Mungkin yang terdekat yang bisa di level itu kan sebenarnya Neymar ya. Yang menurut gue ya, kalau dia stay di Barcelona udah otomatis deh pangeran Barcelona tuh udah pasti dia lah ya.
kalau dia nggak pindah gitu. Messi pindah ya udahlah dia tinggal nerusin. Gue pikir akan seperti itu. Tapi ketika cabut, ya lo hilang juga kesempatan lo untuk menjadi someone yang di level tertinggi gitu. Ya kalau selama lo di Barcelona atau di Real Madrid, lo bisa mencapai di level tertinggi karena emang ya ini 2 tim pilihan lah ya yang betul-betul superstar yang bisa mencuat di situ seorang diri gitu. Yamal punya kualifikasi untuk ke situ dari teknik, dari kengototan, dari gaya effortless yang dia main, ngumpan-ngumpannya kok anjir kok bisa sih ngumpan kayak gitu ya. juga. Kayaknya nggak pakai mikir, teng aja ngumpan yang kayak gitu-gitu tuh yang di luar nalar gitu loh, dia bisa melakukan itu semua gitu. Jadi gue bilang dia punya kualifikasi untuk itu. Oke, sekarang ada dips yang turun naik dari sisi itu, tapi dia akan mencapai levelnya di mana dia akan menjadi pemain terbaik sih menurut gue. Ballon d'Or dapat nih dia kalau Iya, kalau Barcelona berprestasi bagus, at least kalau musim ganjil artinya dia juara champion, kalau tahun genap artinya dia kalau nggak juara dunia, juara Euro, sangat besar kemungkinan dia jadi. Iya. Berarti kita doain tuh si penyakit apa pubalgia ya, pubalgianya sembuh tuh. Karena masih ada tuh kata si Hansi Flick, masih pura-pura ditahan karena sakitnya masih ada sebenarnya kata Hansi Flick begitu. Nah, kalau ke Madridnya nih Om, wah gue ngerasa Madrid lagi superior banget nih Ya. di bawah Alonso. Gimana Om? Walaupun mungkin nggak secara instan ya dia dapetin itu kan di preseason dia coba untuk memainkan apa yang dia bawa dari Leverkusen. Leverkusen ini di bawah. Dia nyoba main 3 back, nggak works Belum. nih. Gue ubah lagi, milih di tengahnya siapa yang tepat. Itu kan butuh waktu juga kan. Valverde di mana posisinya, Camavinga di mana, Tchouaméni di mana. Akhirnya tetap bisa bermain bersama. Valverde-nya digeser ke sisi kanan. Lalu si Camavinga sama itu tetap harus bermain as a defender, central defender. Lalu Arda Güler ternyata dia bisa memberikan kesempatan buat dia untuk berkembang lebih gitu ya. Dulu Ancelotti memang mirip-mirip dia lah ya. Mungkin kalau dulu dia dikasih terus-terusan jadi starter tapi nggak perform, mungkin kita nggak akan lihat Arda Güler seperti sekarang. Tapi ada peran Ancelotti juga, sebagaimana dia memberikan kesempatan buat pemain-pemain sebelumnya untuk ditahan-tahan untuk nongol ke permukaan, karena kan dia menjaga juga nih kualitas pemainnya. Lu belum siap loh untuk main di ini, ntar gue kasih kesempatan. Itu pun yang terjadi pada Güler, dan akhirnya di era Xabi bisa dioptimalin, umpan-umpannya bagus. Mas Tantuono tuh pelan-pelan tuh dia coba bangun, tapi kan as a starter belum. Terus dia punya Rodrigo lagi, cadangan yang tadinya kan inti dia, tapi dia ketika muncul sebagai cadangan bagus. Dia bisa ngerotasi Vini dengan kombinasi waktu yang tepat tuh. Kapan lo jadi starter, kapan lo jadi cadangan, begitu lo masuk, lo langsung bisa ngubah peruntungan. Itu kan juga butuh pemahaman mendalam terhadap pemain itu kan. Xabi tuh bisa membaca itu semua, dan dia pentingnya dia abang-abangan situ juga kan. Iya, Dia mantan legendnya situ. Didengerin pasti. Jadi dia pasti didengerin. Dia sudah melalui segala macam lah ya untuk jadi juara Liga Champions dan kawan-kawan. Jadi ya semua atribut yang dimiliki, udah nyetelnya Mbappe itu kan hal yang penting banget ya. Datang di musim pertama orang bilang sebagai sebuah flop. Kalau flop kok 31 gol. Dia Itu Pichichi kan langsung ya? Iya. 31 gol kok flop, itu ya nggak flop lah ya, termasuk. Cuman emang nggak cukup untuk menghadirkan trofi gitu kan. Sekarang ya gue rasa tinggal nunggu aja sih Madrid koleksi trofinya, karena semakin lengkap ya. Ya sisi kanan ya tunggu aja tren balik lagi. Lu tinggal rotasi tren sama si Valverde sama Dani Carvajal. Kiri udah dapat Carreras. Lengkap lah ini tim. Udah ngeri perfect sih. tuh dia secara squad. Kalau Vini gimana Om? Vini kan kayak kemarin diganti terakhir marah-marah kayak udahlah gue keluar aja dari klub ini. Setelah itu emang ada statement kayak yang dibilang gue terlalu bersemangat, ini bentuk semangat gue terhadap Madrid. Gimana sih kira-kira dia kayak sebenarnya gimana ya relationship Vini sama Madrid tuh? Vini emang begitu kan. Dia tuh kan meledak-ledak orangnya. Dia mau bereaksi terhadap lawan seperti apa, kayaknya dia yang paling reaktif lah ya, gayanya tuh yang paling kelihatan nggak suka gitu. Mau lawan siapapun dia pasti mau mencoba menunjukkan itu gitu. Dan ada yang menguntungkan Madrid, ada yang membuat merugikan Madrid juga, karena lawan jadi ngincer dia. Tim ini ya kayak Yamal gitu misalnya, lu ngeselin,
ya tim lo kan jadi semangat nih untuk ngejatuhin dia. Nah, Vini kan kemarin-kemarin sempat begitu. Sekarang tuh mulai diredam-redam tuh sama Sabi. Ntar dulu mainnya ntar aja. Begitu lo masuk lo efek lo langsung instan nih bisa ngubah. Itu udah mulai coba dipetain tuh sama Xabi Alonso dan ternyata berjalan oke. Dan Vini gue rasa masih pemain terpenting. Kita udah ngelihat dia lagi kok dengan gocekannya, dengan apa yang dia kasih. Mungkin gol-golnya belum sebanyak kemarin-kemarin gitu, karena dia harus share itu sekarang dengan Mbappe gitu kan, dengan gaya yang mirip-mirip kan sebetulnya. Tapi gimana dia ngoper, gimana dia works for the team, itu udah kelihatan. Dia bisa membagi itu. Iya. Apalagi terakhir pas lawan Valencia tuh kan Vini tuh gagal penalti tuh. Penalti pertama Mbappe gol. Akhirnya penalti kedua itu si Carreras yang jatuh. Tapi yang ngambil Vini nggak gol. Carrerasnya golin. Iya terakhir. Iya, bagus banget ya golnya terakhir. Bagus banget. Roket itu kita lihat Madrid lah. Terakhir mungkin Om, Arsenal. Arsenal sampai kapan nih berada di puncak klasmen nih? Kan banyak yang bilang udahlah gajah tadi juga jatuh dari atas pohon. Apa jangan-jangan juara nih Arsenal nih? Aduh, bisa jadi ya. Iya. Besar peluang mereka untuk jadi juara. Gue sih melihat kelengkapan squad. Nah. Kelengkapan squad, kedalaman squad. Semakin dewasanya Arteta dalam menyikapi setiap game. Dia nggak peduli lagi untuk bisa menang gede, kill the game. As long as we tidak kebobolan, 1 gol cukup. Itu kan tim juara ya kayak gitu. Iya gitu aja dah. Lo nggak apa-apa kebobolan 3 asal golin 4. Ngapain lo ribet-ribet golin 4, lo golin 1 aja asal nggak kebobolan. Iya kan? Itu yang dilakukan Atletico Madrid, bisa jadi juara kok. Mengalahkan Barcelona Madrid 2 kali, tapi dengan gaya yang seperti itu. 1 gol aja cukup. Hansi Flick waktu kemarin, era Xavi. Waktu, iya kan? 1-0-nya berapa biji? Iya, 1-0-nya banyak banget kan? Iya. Itu yang dibutuhkan oleh tim juara. Arsenal sekarang udah bisa melakukan itu. Dengan defense yang luar biasa, yang kita nggak pernah expose itu sebagai kekuatan kan. Selalu Arsenal nggak bisa ngegolin. Begitu mereka bisa golin 1, selesai itu kan. Lu tinggal defense, golin 1 cukup. Itu udah kedewasaannya Arteta udah semakin teruji. Pilihan pemain. Dulu orang ngomong, nggak ada Saka, nggak ada Odegaard, selesai nih. Iya. Arsenal nggak selesai tuh. Nggak ada mereka di berapa game. Iya. Lu punya Madueke, lu punya Eze. Ini si Havertz belum balik loh. Madueke juga sekarang masih cedera kan, belum balik juga. Gabriel Jesus belum balik juga. Banyak banget opsi-opsi yang bisa dipilih oleh Arteta untuk timnya tetap seimbang. Zubimendi itu edition paling bagus sih menurut gua. Gua sebetulnya entah Barcelona entah Liverpool, gue pengen banget punya Zubimendi. Gila, game changer itu pemain. Ya Declan Rice-nya jadi bisa kayak gitu ya karena ada Zubimendi di belakangnya. Dulu ada Thomas Partey, beda kan? Partey gerupuk aja kan. Tapi Zubimendi bisa control the game dengan luar biasa. Itu. Rice dorong ke depan, Eze dorong ke depan. Nggak ada Odegaard nggak masalah. Itu dari sisi pemain-pemain. Lo bisa ubah Saliba sama itu, salah satu nggak main, lo punya Masquera. Ternyata bagus Masquera bermain. Jadi opsi lo banyak. Nah, yang mungkin nggak dilihat sama orang adalah tipe pemain-pemain yang pemenang dan juga dewasa dan juga berlabel kapten. Lo punya Declan Rice, mantan kapten West Ham, kapten di Inggris juga. Oh iya. Lo punya Zubi, kapten juga di Sociedad, Merino, kapten juga. Di Spanyol juga dia sering kali jadi kapten. Lo punya Odegaard, kapten mereka lagi. Sesungguhnya. Lo punya Saka, kapten juga. Lo punya Gabriel di belakang, kapten juga. Northgard itu kapten juga. Itu kan pemain-pemain yang teruji kualitasnya, teruji mentalnya. Lo kumpulin dalam satu tim. Ade-adean lo main, Luis Kelly main, Nwaweri main, ada abang-abangan gua nih banyak. Itu yang buat tim ini bisa stabil. Ini namanya gue takutin Arsenal tuh itu. Akhirnya dia nggak jagain trofi doang nih, kayaknya bisa jadi juara nih. Nah, itu dia tuh. Nah, udah sekarang starting line up Om. Nih terakhir. Nih tapi kemarin kan udah yang Om suka, sekarang yang nggak disuka. Ya formasi pemain kapten yang nggak disuka sama pelatih yang nggak disuka. Gitu. Kalau yang disuka banyak, iya. Formasi dulu dah. Aduh, apa ya? 4-4-2 deh. 4-4-2 tuh.
Ih, nyuruh bikin tim yang gak suka. Iya, Susah coba. amat. Coba aja dulu. Siapa ya? Yang dibenci, entah attitude-nya. Oh, of all time nih. Iya. Oh, of all lah. time. Ini aja deh. Aneh terus tuh. Kiper Malaysia di AFF 2010 tuh. Hairul Fahmi. Hairul Fahmi, gue inget namanya. Hairul Fahmi. Yang kayak yang Chinese, yang kayak si ini, yang kayak si VJ Daniel siapa tuh? Hairul Fahmi. Hairul Fahmi. Tapi saya suka sama Hairul Fahmi karena susah digolin. Iya, gue nggak suka karena menggagalkan kita juara. Waduh, gue nggak nasionalis lagi. Gue nggak nasionalis lagi gue. Oh, yang gue nggak suka juga, Nu Alamsah. Iya, Arema ya? iya Long. Pernah berantem. Iya, tuh Negara meluk. Iya. Nyebelin. Gue nggak suka karena dia nyebelin. Gue lebih ke ini nih. Indonesia jadinya. Apa-apa ya? Oh, berarti backnya si ini tuh, Vietnam tuh. Oh, nomor Yang 5. Nomor 2 apa nomor 5 tuh? Nomor 5 ya. Iya tuh. Tuh menyebalkan tuh. Nomor 5 Vietnam. Ya boleh yang gitu-gitu aja Om, yang nyebelin. Nyebelin. Siapa lagi? Back ini tuh ada tuh back Liverpool yang kuring tuh. Aduh. Oh. Kalau enggak Andy Carroll tuh. Ah, yang kayak gitu-gitu. Kurang tuh. Andy Benci-benci. Carroll kurang gua. Andy Carroll Andy kurang. Carroll. Duitnya Along. Andy Back Carroll. kiri siapa yang menyebalkan? Sebenarnya Gary sih gua kurang suka, tapi dia kanan. Bisa invert Om. Bisa. Bisa Ya udah masukin Gary. aja. Kurang suka gua. Ager. Eger bagus ya. Bagus. Cerginski Barcelona. Grinski. Iya. Iya. Menyebalkan secara attitude juga gitu. Boleh. Nggak suka lah. Heeh. Martin Keown. Galak ini. Martin Keown. Barton sih. Barton nyebelin juga sih. Gua ini nih pasti banyak yang nggak suka nih. Banyak yang nggak suka dengan pilihan gua. Heeh. Roy Keane. Ini tuh. Karena secara jujur gua nggak menyesal matain kaki orang. Wah itu nggak. Oh, ada statement itu ya bapaknya Alan. Iya nggak profesional banget gitu ya. Ya walaupun gua suka dia jadi pandit. Banyak komentar-komentarnya keren. Tapi ya itulah Mencederai dari sisi manusia. sportivitas kuring sih. Sportsman. Kurang. Sportsmanship. Sportsmanship. Tengah siapa lagi yang menyebalkan? Ada Om ya, Konjeski dulu ya. Ada sayap. Gattuso deh, gue nggak suka gue. Oh yang keras-keras nggak suka deh nih. Kurang. Gattuso. Di Inggris Barton. Joey Barton. Kiri kanan nih yang keras-keras kita Yang, cari nih. yang kurang suka kanan. Anthony. Ya. Udah oke tuh dia di Real Di Betis, tuh. Betis. Kiri Garnacho. Boleh tuh Drenthe dah. Drenthe. Iya, agak kurang Kok tuh. lebih dari Messi, lebih dari Zidane ya katanya dia bilang ya. Ke Madrid aja nggak bisa ya. Ngenik Sidop. Udah itu. Udah. Udah pelatih. Kan tadi udah tadi. Kapten. Patrick Kluivert harus ya. Pelatih Patrick Kluivert. Pelatih saya pelatih. Kluivert lucu sih emang. Ini Kluivert jahat banget sih. McManamy. Kesian banget. McManamy masih juara sama Bayangkara. Oh masih ada ya. Iya. Sama klub, sama tim Kurang nggak ada, lebih nggak ada gitu. juara Nggak kan? ada. Iya. CV buruk. Iya, boleh deh. Iya. Iya, iya. Ini Patrick Kluivert pelatih. Aduh. Roy Keane tuh. Yang paling gak suka berarti di antara yang gak suka. Roy Keane dah. Don Van Hau deh yang gue paling benci di situ. Udah mana? Backnya dari Vietnam. Iya, Vietnam. Nah nih Om, cepet aja nih Om, 1v1 Om. Apalagi nih? Pilih salah satu. Tuh. Tepi Siapa jurang tuh? nih. Enggak. Bang De Boer atau Akira. Nishino lah. Kira Nishino lah. Oh ini calon pelatih ya. Kawasan kan. Hojan Hojak, Luis Mia. Wah, dua-duanya bagus lagi. Tapi untuk timnas ya? Luis Milla. Wis. Aduh, siapa nih? Waduh.
Timur Yesus Casas. Dua-duanya ini lagi Timur sih gua. Karena dia kebukti dari semua kelas usia, jadi dia bisa Oh. stratanya dia bisa kendalikan tuh. Mm-mm. Timur Kapatse. Nah, Tavares, Thomas Doll. Sama-sama berat Timnas sih. nih. Thomas Doll sih kalau gua. Thomas Doll. Udah Doll soalnya deh. Ini nih, Philip Trusier. Roca. Trusier Jepang tapi dia lebih ke kawasan Di kawasan ini. Afrika deh. Iya. Geografis nih. Trusier kemarin gagal. Qatar. Oh, itu ada Barcelonanya tuh, jaket tuh. Iya, Qatar juga gagal. Buat jadi dirtek ya? Iya, itu jadi dirtek. Trusier deh kalau dirtek. Terus ya. Nah, siapa nih Stefano Satunya Thailand. Sama Van Polking. Mana nih? Teko sih mantep. Ini juara-juara mulu Teko. Nah, nih Park Hang-seo. Wah, ini pelatih paling gue benci harusnya dia ya. Yang Park mana? Hang-seo. Berapa kali gagalin Indonesia juga tuh. Vietnamnya gila itu dia. Tapi keren juga sih dia. Bisa bikin Vietnam kayak gitu. Park deh. Iya, yang penting tahu caranya menang. Iya, kebukti disiplinnya bagus. Terakhir ya? Waduh, Indra Safri Sintayong. Anjir. Kenal lagi. Sintayong. Saya memilih untuk tidak memilih boleh? Boleh, lempar ke ini aja, Dance Lover. Iya. Ya, kira-kira siapa tuh, Indra Safri atau Sintayong? Emang susah sih dijawabnya itu. Udah, gitu aja. Terima kasih Om Mario. Sama-sama. Kita lihat nanti Liga Champions seperti apa timnas kita ya. Pelatihnya juga siapa yang akan menjadi pelatih, dan mudah-mudahan atmosfer sepak bola Indonesia nih dari media, dari supporter, dari pemain, dari federasi jadi bagus lah, Jadi lebih bagus guyup nih. lagi. Guyup lagi ya, sepak bola Indonesia semakin bagus lagi. Terima kasih, nonton terus podcast Peluit Akhir yang ngomongin olahraga dan sepak bola sampai hari akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Afif Safi pamit, terima kasih. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?